sesi kita adalah state dan meta state. Ketika membuat copywriting, saya mau cari analogi. Apa ya analogi untuk menggambarkan apa itu state dengan pemahaman bahwa manusia itu selalu berada dalam state. We never stateless. Michael Hall ngejok, dia bilang gini, kita nggak mungkin keluar rumah dan meninggalkan state kita di rumah. Dia bercanda begitu ya. Nah, saya berpikirnya begini, kalau zaman sekarang handphone itu udah sesuatu yang nempel sama kita juga gitu. Mungkin kalau ini saya pakai analogi handphone itu adalah kejadian tahun 80, nggak cocok gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita tahu kemana-mana kita bawa handphone. Kita tuh punya handphone. Handphonenya keren, fiturnya banyak, memberikan banyak value, banyak manfaat. Ada di tas kita nggak menyadari bahwa ada handphone yang siap untuk digunakan. Nah, jadi saat itu saya berpikir analogi apa yang cocok untuk bilang bahwa state itu selalu bersama kita dan state itu begitu memainkan peranan yang penting. Jadi di bukunya Michael Hall dia bilang bahwa state itu play big role, peranan yang begitu besar, yang signifikan. Nah, state itu apa? Sudah berkali-kali nih baca copywritingnya juga ngomong state. Itu state yang belum ada bahasa Indonesianya satu kata. Apa sih Indonesianya state? State itu apa? Dan karakteristik dari state itu apa? Ya. Lalu kemudian meta state, definisi dan manfaatnya. Silakan ketik di chat. Saya sambil membaca. Apa itu state yang Bapak Ibu tahu? State bagian dari diri kita. Bu Novi bilang talenta kita. Kondisi diri. Nah, memang nih Bu Siska, kita kayaknya di bahasa Indonesia tuh belum ada yang benar-benar menggambarkan kondisi pikiran, perasaan dan tubuh. Marcel, pikiran kita. Kondisi saat ini, pikiran Pak John nih. Pak John, thank you. Pikiran, perasaan, tindakan, ekspresi dari dalam yang terpancar. Kondisi diri, pikir, rasa, ucap, laku. State sebenarnya di NLP itu sudah jauh sejak dari awal sebelum munculnya ada EQ dan sebagainya. State itu sudah diperkenalkan. State adalah mind and body system. Sebuah kesatuan antara mental dan fisik, antara pikiran, perasaan dan tubuh. Sesuatu yang ada di dalam kita ditambah dengan tubuh. Ya, tubuh kita seperti apa? Ditambah, dicampur dengan, dikombinasikan, diselaraskan, keselarasan, sistem saling mempengaruhi antara yang ada di internal, yang ada di mental kita dan juga tubuh. Pak Cantana membantu untuk mencuplikkan film dari House MD. Dia adalah dokter yang jago diagnosa. Salah satu episodenya, ini film series TV dan film lama tapi ada di Netflix teman-teman. What happened di pesawat ini? Yuk kita nonton. Look at my hand! Yeah, look at her hand. Shaking left hand. What is that a symptom of? Not meningitis. It's basically a symptom of nothing. Put the idea into their heads and watch that happen. Same thing that Ping cruelly did with the puking and the rash. The rash is in my head? Your mind controls your body. If it thinks you're sick, it makes you sick. Intinya adalah ketika ada satu yang sakit beneran, terus kemudian si House ini mengumumkan bahwa dia sakit meningitis, bakteri dan sudah menular dan gejalanya adalah apa tadi? Ruam, tangan kirinya bergetar, mual. Terus orang-orang pada berasa apa? Iya nih, kayaknya gue juga gitu tuh, gitu kan? Terus tangannya juga ikutan bergetar, terus jadi mual juga. Your mind control your body. Ini salah satu contoh bahwa mind and body itu satu kesatuan. Dan memang dua golden road-nya adalah mind dan juga body kita, teman-teman.
Jadi begitu pikiran kita ubah, body kita bisa terpengaruh, teman-teman. Yuk sama-sama malam-malam hari ini seperti ini. Kita sama-sama mikirin jeruk lemon. Bayangkan, pikirin lemon dibelah dua. Pakai pisau, terbelah dua. Yang setengah itu diperas ke dalam mulut kita. Air perasannya netes ke dalam mulut kita. Apa yang terjadi di tempat Bapak Ibu masing-masing? Apa yang terjadi dengan dirimu semua di sana? Kayak ada air ludah gitu ya Bu, di mulut ya. Ibu Siska demikian pula. Ya, ya. Pertanyaan saya, lemonnya ada enggak? Anda beneran ada punya lemon enggak tadi itu? Enggak. Artinya adanya di mana? Di pikiran. Ini membuktikan bahwa pikiran kita bisa mempengaruhi tubuh kita. Diteliti bahwa ketika kita bergerak, ketika kita dari duduk menjadi berdiri, dari berdiri terus kemudian lari, atau dari duduk kemudian tiduran, teman-teman, itu chemical di dalam tubuh kita itu berubah. Nah, ini pula yang kemudian akhirnya muncul penemuan tentang state, bahwa mind and body itu saling mempengaruhi. Dan barusan contohnya adalah pikiran, kontrol body, mempengaruhi body kita. State-nya apa tuh teman-teman? Itu kan santai, yes, tenang gitu kan. Thank you. Bagaimana kalau seperti ini? Takut, gelisah, cemas ya, sedang sedih mungkin, terintimidasi atau menyesal gitulah ya. Tidak semangat, bosen. Tadi nyandarin kepalanya di meja, bodinya begitu. Tapi sekarang, ada postur berdiri, pegang gadget, tangannya lagi begitu, fokus, ya. Di sini kita sebenarnya sudah mulai ngelihat bahwa postur yang tegak, mata yang mengarah ke layar gadgetnya. Wah, ini lagi fokus nih. Ini ada seorang dokter yang dari kejauhan terlihat gesturnya seperti ini. Dia care ya, dia empati, ramah, hangat, perhatian. Wah, ini pelayanan dokter sejati nih. Kita lihat posisi tubuh, postur tubuh, maka kita sudah berpikir, wah, yang ada di pikirannya dokter ini adalah saya sedang mengasihi, sedang take care si pasiennya ini. Dari posisi dia agak menunduk, mengusahakan agar level matanya itu berdekatan ya, kalaupun tidak garis lurus, tetapi dia benar-benar membungkuk supaya bisa dekat matanya, bikin eye contact. Seorang perawat yang care, dia sampai jongkok, dia sampai posisi seperti itu, pegang tangannya, itu pun sudah menunjukkan body dia mengekspresikan apa yang ada di internalnya dia. Ini juga ketika di suasana ruang meeting, kita bisa lihat dari postur-postur orang, kita bisa lihat apa sih state yang sedang dibawanya. Again, state adalah apa? Mind and body system. State kita itu punya karakteristik atau sifat-sifat seperti apa? Satu, state kita itu bisa diundang. Saya mau mengundang state fokus. Sekarang kok saya lagi males-malesan ya. Tapi kerjaan perlu kelar. Buat kerjaan kelar saya perlu state fokus. Undanglah state fokus yang engkau harapkan, yang engkau rasa itu akan membantumu gitu untuk berbuat lebih tekun ya. Undang state-nya. Jadi bisa di-induce. Secara mudahnya aja deh, kita bisa mengingat kapan saya pernah fokus. Saya pernah fokus pada saat saya baking, pada saat saya bikin kue. Nah, diundang, diingat-ingat.
Waktu itu saya fokusnya kayak apa? Ketika mulai naruh bahan-bahan. Wah, saya ingat fokus pada saat saya bikin baking, dirasain, diambil pada saat engkau membutuhkan. So, teman-teman bisa mengingat yang sudah pernah terjadi, bisa membayangkan fokus itu kayak apa, undang sekarang. Oke, satu, dapat diundang. Lalu yang kedua, dapat dibesarkan. Bu Tisna lagi state apa nih Bu sekarang? Lagi serius lah, pengen dengerin apa itu Bu Giok nih ngomong apa gitu. Oke. Ingin nambah pengetahuan. Kalau skala 1 sampai 10, seriusnya Ibu ada di angka berapa, Bu? Kira-kira 8 gitu ya, 7 ke 8 gitu. 7 pengen ke tahunya. 8. State itu bisa diatur-atur teman-teman intensitasnya. Itu sifat state. Ya. Tenangnya mau ditambah boleh, ya kan? Marah, state-nya lagi marah. Wah, nggak bener nih, nggak sehat ini. Kalau saya marah kayak begini bisa twing gitu ya. Saya perlu menurunkan, bisa ya. Jadi bisa diatur intensitasnya. Oke, kalau tadi saya tulis dibesarkan, sebenarnya dikecilkan pun bisa ya teman-teman. Thank you Bu Tisna. State itu bisa dikontraskan. Misalnya anak kita tadi marah gitu. Terus kemudian diajak ngobrol, yuk coba nafasnya diatur. Nah, dari marah lalu kemudian fisiknya buat jalan masuk untuk nafasnya diatur. Ketika nafas sudah mulai diatur, inhale exhale-nya itu lebih ditata. Sekarang gimana? Ya, lebih tenang. Enak mana sama yang tadi? Itu berarti kita sedang mengkontraskan, teman-teman. That's why ketika di coaching, ketika kita belajar coaching, kita bisa yang namanya coaching the body. Kita bisa mengcoach badan kita gitu. Ketika kita memang sedang mau membawa seseorang ke state yang berbeda gitu. Oke, dan itu terlihat dari tubuh yang shaking begitu, terus kemudian lebih tenang dan kita bisa berikan feedback. Tadi tanganmu bergetar sekali ketika kamu menceritakan kondisi itu, ada apa? Nah, obrolin gitu. Lalu kemudian dikontraskan dengan ketika tenang, ketika bahkan sudah muncul yang namanya joy ya, joy-nya ditambah, bisa teman-teman. Oke, lalu kemudian bisa diubah. Ya, bisa diubah tadi ketika saya ngomong kontras, itu pun kan berarti mengubah, bahkan mengubahnya ke sesuatu yang drastis atau berbedanya banyak ya. Oke, jadi bisa diubah, bisa diinterupsi. Pada saat tubuh kita berubah pun itu sudah membreaking state. Nah, teman-teman yang muslim, kalau engkau marah, maka duduklah. Kalau masih marah, berbaringlah. Kalau masih marah juga, maka ambil air wudhu dan lalu sholat. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan adalah breaking state gitu. State itu bisa ditandai, bisa disimbolkan. Jadi bisa diasosiasikan. Nah, ada nggak di sini yang menyimpan memori dari mikirin gunung, lalu inget apa? Itu visual tuh, ya. Cium parfum apa, inget apa, kejadian apa, ya. Atau mungkin pegang-pegang pundak itu akan mengambil state apa? Ada nggak? Di anchor itu namanya. Mari Pak. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Gio. Yang diinterupsi, break. Itu lagi kalau belajar Ignatian, ya selain interupsi itu, break itu. Nah, istilahnya mereka itu jeda. Ada lagi itu satu istilah namanya agere kontra. Di rumah sakit misalnya ada pasien yang dengan borok, ya, gitu. Lalu perawat bagaimana? Perawat harus mencintai dulu orangnya itu. Jadi dia masuknya situ sehingga ketika dia misalnya sebelumnya dia jijik melihat borok itu, akhirnya tidak jadi ini.
tidak jadi jijik, itu namanya agere kontra gitu loh. Jadi rasa jijik itu dia harus lawan gitu loh. Oke. Dia jadi senang gitu. Bisa diubah dengan cara apa? Oh, ini tuh kasih. Ini bentuk saya mengasihi, ya. Misalnya seperti itu, cinta. Jadi ini bagian dari ekspresi cinta saya, sehingga state itu bisa dikelola, teman-teman. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak John untuk tambahannya. Teori dari Ivan Pavlov, di mana dia melakukan eksperimen, ada anjing yang ada makanan di depannya, sudah otomatis anjing akan keluar air liur karena ini makananku, gitu kan. Nah, setelah itu bel dibunyikan, nggak ada makanan, ya nggak apa-apa gitu kan, nggak terjadi apapun gitu. Namun terus kemudian dikondisikan bahwa makanan disediakan dan bel dibunyikan. Oke. Jadi ada makanan, kan otomatis dia akan keluar air liur kan. Tapi bel juga dibunyikan. Di sini terjadi yang namanya anchoring terhadap bunyi bel itu. Dan akhirnya apa teman-teman? After conditioning dari eksperimen itu, si dogi ini nggak ada makanan, tetapi begitu dia mendengar bel, dia sudah punya anchor. Dia sudah punya asosiasi bahwa oh, yang kemarin itu ada bel. Bel itu ketika berbunyi ada makanan gitu. Walaupun makanan yang nggak ada, dia dengar bel itu dia bisa memanggil bahwa air liurnya keluar, teman-teman. Jadi ini eksperimen yang menunjukkan bahwa we can anchor. Kita bisa mengasosiasikan dengan sesuatu gitu. Nah, anchoring bisa banyak banget ya teman-teman, jenisnya lihat foto lah atau ya tadi yang saya bilang ya, panggil memori apa lalu kemudian teranchor bisa. Nah, silakan gunakan untuk kebutuhan Anda untuk memanggil sesuatu. Kita perlu hati-hati dengan anchor. Jadi misalnya dia ada seseorang yang sedang ditimpa kedukaan dan kedukaan itu tragis gitu ya Bapak Ibu. Nah tragis. Nah pada saat dia sedang kondisi yang terpuruk itu bisa ada beberapa hal yang terangker oleh dia gitu. Misalnya tiba-tiba ada orang yang tepuk pundaknya dia. Nah kemudian dia jadi terangker. Ketika ada orang nepuk pundak, aku jadi teringat pada peristiwa yang tragis itu. Anchor itu sering dipakai untuk sarana kita mengundang sesuatu, mengundang state gitu. Kan tadi state bisa diundang. Salah satunya adalah bisa dengan remembering, bisa juga dengan anchor yang memang sengaja kita ciptakan juga gitu. Nah tentang state, prosesnya bagaimana? Saya kasih contoh deh Bapak Ibu. Misalnya ya, kita melihat ada 5 remaja bergerombol bawa pentungan. Ini kan kejadian yang adanya di luar. Ya. Ini kita sebut stimulus. Masih ingat di elevasi talk yang pertama, yang kedua, kita bisa muncul yang namanya primary state. Apa Bapak Ibu state yang muncul? Fear, takut, ya. Bisa aja muncul. Hah, kok bawa pentungan ya? Rame lagi, nggak cuman sendiri, berlima loh. Fear ini kita sebut sebagai primary state, teman-teman. State yang pertama kali muncul. Dari primary state ini terus kemudian akan bisa kita kelola, teman-teman. Apakah saya akan menambahkan state yang lain? Kalau kayak gini gue bingung, mulai mikir gitu. Gue takut, terus gue bingung. Ya kan? Mau gimana? Mau cari jalan lain, muter. Mobil kita lagi nyetir mobil, apakah mau muter gitu. Nah, sudah mulai ada state yang di atasnya. Inilah yang disebut meta state. Dan seterusnya karena yang dimaksud meta artinya adalah beyond atau above atau about. Ya, dalam hal ini karena ditaruhnya di state, berarti meta state adalah state di atas state. Gua bingung.
atas ketakutanku. Dan dari bingung itu muncul state apa lagi? Dimetakan, dibawa naik kemana lagi? Metastate ini adalah temuan dari Michael Hall, dan Michael Hall mendapatkan penghargaan karena menemukan teori atau model tentang metastate, teman-teman. Bukunya tebel banget gitu ya. Bukunya tebal sekali ngomongin tentang state dan metastate. The most significant contribution di ranah NLP tahun 95 waktu itu. Ya. Saya akan beri contoh kejadian nyata pada saat saya trainer dan partner saya mengajar adalah Pak Cantana. Kami suami istri, kami ketika di kelas biasanya di awal-awal Pak Cantana akan membuka kelas ya, akan ada icebreaker, sesuatu yang fun gitu ya. Jadi kami udah tahu polanya nih. Wah, Pak Chan udah mau kelar nih ice breakingnya. 5 menit lagi saya akan diundang. Ketika saya diundang ke depan, saya perlu tampil dengan antusias, saya perlu tampil dengan tersenyum ya, dan saya akan mulai masuk ke materi. Saat itu saya iseng ambil handphone, terus ngelihat ke WA group. Kok ada WA group yang rame chatnya itu yang belum saya buka ya. Ternyata yang sedang dibahas adalah diriku. Ternyata saya sedang membuat kegegeran di WA group itu karena saya membuat minutes of meeting di meeting yang sebelumnya. Saya melupakan nama seseorang, dan seseorang yang terlewat namanya ditulis itu beliau tidak berkenan. Anda bisa bayangin nggak? State saya pertama, sensory base-nya saya apa? Actionnya saya kan ngambil handphone, lihat WA group. Tetapi state yang muncul pertama adalah panik. Kebayang ya kalau teman-teman kayak begitu, 5 menit sebelum dipanggil ada geger kayak begini, saya panik. Saya mikir, ada sedikit kebingungan ya kan, karena saya gini, 5 menit, nggak mungkin nih saya balas. Tidak memungkinkan saya membalas, mengklarifikasi dan sebagainya. Ya. So I need to put another state above my primary state yang panik tadi. Sehingga saya mulai apa? Oke, Gyokni, taruh state di atas panikmu. Saya naruh teman-teman. Saya mulai bikin. Gyokni, tenang. Saya tenang atas kepanikanku. Di atas tenang, nggak cukup nih saya naruh satu metastate tenang. Saya perlu ke depan, dan ketika saya ke depan, saya tuh state-nya antusias. Maka saya perlu taruh metastate lagi di atasnya. Jadi yang namanya go meta itu bisa berlayer-layer Bapak Ibu. Silakan Anda butuh berapa layer silakan. Ya kan, 1 layer cukup, oke. 2 layer cukup, oke. Jadi saya taruh apa? Senang. Ya. Saya senang atas ketenangan saya menghadapi kepanikan saya. Anda dapat kalimatnya? Ya, kan pertama panik. Saya mau tumpuk pakai tenang. Saya tenang atas kepanikan saya, dan saya senang atas ketenangan saya menghadapi paniknya saya, dan saya antusias atas senangnya saya ini yang sudah tenang dalam menghadapi kepanikan saya. Paham? Ketika yang namanya mind saya atur, saya kelola sedemikian rupa, maka yang ada di bawah itu akan semakin kecil. Si panik itu semakin kecil karena dikalahkan oleh apa? Saya milih tenang. Tapi kalau paniknya saya ditambah dengan saya go metanya ditambah dengan apa? Khawatir. Saya khawatir atas kepanikan saya. Tambah panik nggak Bapak Ibu? Nggak ekologis. Saya mempertahankan state panik primary state ini. I need to go meta. Pilih state apa yang mau kau pakai. Dan itu silakan subjective experience, silakan teman-teman bisa atur sendiri. Dan ini banyak saya sharingkan ke teman-teman customer service juga ketika dia sedang menghadapi customer gitu ya. Dan primary state itu nggak ada yang salah teman-teman. Maksudnya, wah salah kenapa begitu? Nggak boleh begitu. Itu natural. Yang nggak natural, yang kita rekayasa itu adalah metastate.
Jadi silakan direkayasa si primary state itu. Tambahkan layer demi layer state yang kau anggap berguna, yang mensupport kamu. Untuk saya tampil tadi, 5 menit lagi saya tampil, perlu antusias. Saya tambah tenang, saya tambah senang, saya tambah lagi antusias. Saya tampil ke depan. Masalah masih ada? Masih. Pada saat break barulah saya menyempatkan diri untuk klarifikasi, minta maaf dan sebagainya gitu. Tapi paling tidak metastate saya membantu saya untuk menangani kejadian saat itu. Dapat poinnya teman-teman? Manfaat tentang metastate. The higher level govern the lower level. Yang ada di atas akan mengelola yang ada di bawah. Nah, betapa pentingnya kita untuk bisa go meta ya. Coba bayangkan kalau ada statement atau seseorang itu dia sekarang ini dia bilang gini, aku jengkel sama diri sendiri, aku jengkel sama diriku atas ketidakberdayaanku, apalagi saat panik karena bingung atas ketakutanku saat baca headline resesi 2024. Stimulusnya apa teman-teman? Stimulusnya apa? Kan tadi lihat 5 remaja bawa pentungan. Giokni lihat WA. Resesi 2024. Iya. Jadi ada koran, media gitulah ya, koran whatever, pokoknya media yang nulis headline-nya bunyinya adalah resesi 2024. Lalu primary state-nya apa teman-teman? Primary state adalah yang pertama kali muncul. Berarti orang ini baca apa? Headline, bunyinya resesi 2024. Yang pertama kali muncul adalah gue takut. Gue takut. Lalu atas takutnya dia ngapain? Bingung, betul? Wah, di atas bingung ada apa? Panik. Panik. Di atas panik ada merasa tidak berdaya. Setelah itu dia jengkel. Teman-teman, coba lihat. Kira-kira dengan primary state takut, lalu metastate-nya bingung, panik, tidak berdaya, jengkel. Memberdayakan enggak? Orang ini optimis atau pesimis? Pesimis. Karena dia nggak menyadari bahwa dia menambahkan state demi state yang memperbesar takutnya yang masih di ranah negatif. Sebenarnya makanya saya bilang apa? Kita punya handphone, nyala, fiturnya banyak, bisa bermanfaat. Sadar nggak kalau kita punya? Tahu nggak kalau cara menggunakan fitur-fitur itu? Gue sadar. Memang sih yang pertama muncul adalah kok takut ya, gitu. It's okay gitu. Itu primary state. Jangan ditolak pula gitu loh. Oke, gue takut. Nah, tapi atas takutku mau gue pelihara, dikuadratin, dipangkat 3-in, atau aku perlu melakukan sesuatu nih. Gimana kalau ujungnya malah yang kayak tadi Pak John bilang gitu loh. Wah, ini akan membukakan peluang aku. Malah excited nih munculnya. Munculnya semangat. Melihat ada peluang-peluang baru. Nah, maka di antara takut dan hasil, saya pengen melihatnya ini sebagai peluang. Maka kita bisa taruh metastate kita apa di atasnya. Jadi di atas takut bisa ditaruh tenang. Ayo usulin yuk. Di atas tenang apa? Supaya nanti jadinya excited melihat peluang baru. Yuk, siapa mau usul apa? Optimis. Kalau udah optimis bisa berkreasi. Wah, Kreatif. ya kreatif. Tuh, di atas kreatif mau ditumpukin lagi enggak? Peluang, melihat peluang ya, jeli. Wah, jeli dalam hal ini jeli ngelihat peluang, cermat gitu ya. Nah, ketika ngomong jeli dan melihat peluang, kaitannya ke melihat peluang,
berarti bisa akan muncul teliti dan kawan-kawannya tuh teman-teman. Jadi kita sadar, perlu aware dulu, primary state-ku apa, dipicu oleh stimulus apa, and I need to go meta, mau ku tambahin state apa. Takut, saya tenang atas ketakutanku. Dan atas ketenangan ini aku optimis. Dan aku kreatif atas optimisnya aku. Dan saya jeli melihat peluang. Maka action kita dari meta state ini, maka kita semakin bersemangat. Dan akhirnya melihat peluang dan excited. Pak John, silakan Pak John. Saya kebetulan kan perdalam Ignatian. Ya. Ya. Itu sudah 450 tahun tuh ilmunya tuh, kurang lebih. Kurang lebih mirip-mirip dengan meta state ini. Ya. Ignatian mengatakan bahwa setiap kali kamu mengalami sesuatu, Ya. jangan langsung bertindak. Oke. Nah, jadi dia pikir dulu apa yang sudah terjadi, dan dia menyarankan kita untuk memikirkan nilai positif apa nih yang saya bisa dapat dari sini, walaupun itu peristiwanya negatif. Lalu kemudian di sini dia masuk lagi ke intuisi. Nah itu lagi tadi butuh apa knowledge sebelumnya yang melatar belakangi. Nah seperti itu. Nah apakah itu yang disebut meta dalam ya dengan meta state ini apa sama dengan meta state itu? Jadi dia mengalami sesuatu misalnya yang negatif lah, tapi dia membalik. Oke. Manfaat positif apa ini yang ada di peristiwa ini? Oke. Nah, seperti itu. Jadi contohnya gini, dia lebih banyak kontradiksi sih ya, kalau paradoks gitu ya. Jadi salah satu contoh gini, kamu kalau mau bahagia, kamu harus menderita. Nggak mungkin kamu bisa bahagia kalau kamu nggak menderita. Thank you Pak John. Yang Bapak sampaikan tadi mungkin bahasa sehari-harinya lebih ke hikmahnya apa? Di sini seperti topik yang kita sudah bahas juga ya Pak di 1 dan 2, elevasi talk yang 1 dan 2, meaning maker. Kita mau memaknai apa atas kejadian ini? Nah, kalau meta state ini lebih mikro lagi ke tentang state sih Pak. Jadi kalau Bapak mau mengambil kesamaannya tentang memaknainya sebagai apa? Ya mirip-mirip tetapi nggak sama persis karena meta state ini hanya tentang state. Yang Bapak sampaikan saya lebih ngelihatnya ke meaning maker yang kita bahas di topik 1 dan 2. Kalau paradoks seru lagi tuh ya. Oke. Begini ya persis sama yang kurang lebih sama yang tadi mind and body itu satu. Ya di Ignatian juga sama persis. Ya. Bahwa itu saling mempengaruhi. Nah, seperti itu. Thank you ya. Ya, jadi memang state itu dibahas lebih mikro lagi, meaning something yang lebih besar. That's why kalau di matrix nanti akan tiba saatnya saya akan menuju ke matrix teman-teman. State itu sebenarnya groundnya. Karena kan kita nggak pernah stateless gitu ya. Tapi kalau meaning sama intention itu proses, wah itu lebih kompleks lagi model matrixnya teman-teman. Tapi state itu something yang sebenarnya melekat di kita senantiasa gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, jadi selalu ada space gitu untuk memilih untuk merespon dari stimulus kita. Yes Pak Jonathan, silakan Pak. Pertanyaan saya Bu, kalau kita mau ubah dengan meta state, itu gimana ya? Terus yang kedua pertanyaan saya tadi Ibu mengatakan the higher state itu Govern govern the lower state. Yes. Saya belum mengerti Bu. Oke. Yes, mulai dari yang terakhir ini aja ya, ini dulu ya Pak ya. Kenapa dari bawah? Bawah itu tadi ketika saya menggambarkan bawah itu primary kan. Primary itu yang pertama gitu. Jeger. Betul. Wah, panik nih gue gitu. Nah, go meta state itu artinya kita numpuk dengan layer yang di atas. Saya mau menggovern saya mau mengelola nih si paniknya saya. Sehingga saya mau tambah dengan state apa. Nah, itu maksudnya the higher level itu akan menggovern yang bawah.
mungkin yang lebih clear, yang betul-betul saya alami yang tadi itu Pak. Saya panik lihat WA. Terus saya kan mikir, saya nggak bisa dengan primary state ini saja. Saya perlu do something dengan go meta. Saya perlu metastatekan si panik saya tadi ketika tahu bahwa wah saya bikin geger nih gitu. Paniknya saya mau tumpuk dengan apa? Saya akan tumpuk dengan tenang. Maka dari itu kalimatnya menjadi begini, Gyokni, lu tenang atas kepanikanmu. Berarti paniknya sudah dilemahkan dengan ketenangan saya. Gitu. Jadi panik itu primary state, saya naikin menjadi tenang. Saya naikkan, saya go meta dengan tenang, state tenang. Gyokni tenang atas kepanikannya. Itu paniknya udah turun banget tuh Pak. Dari tenangnya, saya mau ngapain? Oh, saya senang atas ketenangan saya. Udah bergeser tuh, state saya udah jadi senang. Dan karena memang saya biasanya tampil dengan antusias, saya taruh, saya antusias atas senangnya saya yang sudah berhasil tenang mengatasi kepanikan saya. Itu panik udah di bawah banget Pak. Itu sudah digantikan menjadi yang terakhir saya merasa cukup gitu ya, sampai di antusias gitu. Dan saya tampil dengan antusias. Dan kalau trainer itu disebut dengan state management. Oh iya Bu, sekalian saya mau tambahin dikit ya Bu. Kalau ternyata primary efeknya salah Bu, ternyata bukan takut. Primary state itu nggak ada salah benar, itu personal. Jadi ada orang yang primary state-nya adalah takut, ada orang yang langsung dari primary state aja udah yang wih peluang. Jadi nggak ada salah benar. Ya, misalnya saya ya Bu, ini saya kan lagi belajar nih Bu, saya lagi belajar untuk bisa mengidentifikasi apa sih primary effect dari sebuah kejadian yang saya alami gitu ya. Namanya baru belajar ada kemungkinan salah kan, ternyata perasaan saya, emosi saya salah gitu loh di dalam menentukan primary effect-nya. Saya tadi menduganya misalnya takut, ternyata bukan takut. Misalnya apa ya, kekhawatiran gitu loh atau apa gitu ya. Pokoknya bukan itulah salah. Nah kalau misalnya saya salah mengidentifikasi, berarti kan metastate yang mau kita bentuk juga keliru kan Bu ya? Tidak, primary state itu karena langsung di-trigger dari eksternal, dari stimulus, itu ya tiap orang bisa beda-beda gitu ya. Apapun misalnya Bapak oh saat itu gua khawatir gitu. Nah, that's why tadi mengapa kita perlu ada space supaya kita aware dulu. Kok gua khawatir ya? Tadi, kok gua panik ya lihat ini? Ekologis enggak? Sehat enggak nih kalau aku piara kekhawatiranku ini bahkan digedein tambah khawatir lagi? Wah, enggak sehat. Saya perlu untuk antusias nih. Nah, saya akan tumpuk. Saya akan naikin state saya dengan sengaja itu. Dengan sengaja. Gyokni tenang. Karena kan saya sudah belajar metastate. Nah, di sesi ini pun saya ngajak teman-teman untuk, ayo, yang pertama adalah kita sadari, kok gua panik ya. Dan panik ini nggak memberdayakan aku nih buat sebentar lagi aku antusias. Aku perlu nambah apa? Gometanya apa gitu. Nah, tinggal ditambahin. Lama-lama itu sudah tambah cepet gitu. Karena kan udah ngerti gitu. Udah ngerti kalau metastate nih bisa nih dipakai teknik metastate gitu. Dan nggak ada benar salah ya Pak, ini kan subjective experience. Sama-sama lihat headline resesi 2024, ada 10 orang bisa ada 10 state yang berbeda primary state-nya gitu. Nah, tinggal masing-masing orang itu lu mau apain tuh state panik dari si A, si B malah ngelihatnya apa? Wih gile semangat gue lihat begini gitu. Nah dari semangat lu mau bawa kemana gitu, mau ditambah lagi ke optimis dan sebagainya, tiap-tiap orang silakan mengatur sendiri. Jadi gak ada benar salah Pak, subjective experience, personal banget gitu. Dan memang sometimes masih bingung-bingung dulu juga pertama kali gitu. State, metastate, ini training APG, Accessing Personal Genius-nya dari neurosemantik, itu ada 14 teknik untuk mengatasi berbagai permasalahan, itu semuanya tentang metastating. Makasih banyak Bu Gyokni. Pak Jonathan.
Kapan-kapan bisa ikut program yang komplitnya Pak, yang ini banget tentang semua tentang metastate gitu. Tapi udah ke aplikasi ya. Ini sebenarnya yang saya ini adalah pemahaman tentang state sama metastate dan bergunanya gitu. Di chat itu adalah link untuk ngisi feedback. Namun kita akan foto bersama dulu. Yes. Apakah metastate ini sama dengan kalau kita lagi melakukan sugesti diri ya? Apakah mirip atau sama? Ini kok kayaknya beda-beda tipis begitu. Di kami nggak pakai sugesti. State itu memang murni state. Kita mengenali state kita lagi apa. Memberdayakan apa enggak. Apakah sudah dengan primary state ini pun sudah oke? Ya oke aja gitu, nggak usah diapa-apain gitu. Tapi kalau saya rasa dengan kepanikanku itu gue nggak bisa ngelarin kerjaan ini gitu. Nah maka undang state yang lain kan tadi dengan mengenali sifat-sifat state. Jadi kita bisa mengingat saya perlu tenang loh. Tenang itu saya akan undangnya pakai apa? Oh pada saat meditasi tadi pagi aja saya tenang gitu. Ya udah saya taruh tenang saya. Gitu. Ini kalau di slow motion ya Bu. Kalau udah lama-lama sering kepake itu udah sering pakai itu udah yang langsung udah langsung bikin kalimat aja udah menghadirkan gitu. Karena kan kita paham bahasa. Ketika saya ngomong Gyokni tenang, saya tahu tenang itu kayak apa. Ketika tenang, itu nafas pun kan akan lebih teratur karena mind akan mempengaruhi body. Ya, ponakan saya waktu itu diputusin pacar, terus jadi dia hari itu kerja tapi kerja di rumah gitu ya, dia nelfon gitu, aduh aku nggak bisa nih konsentrasi nih gitu sambil nangis gitu kan ya. Oke, kamu perlu kerja hari ini atau hari ini kamu cuti gitu. Lah kalau perlu kerja kan berarti nggak memberdayakan, dia nangis kayak begitu gitu kan, dia bilang apalagi ada meeting gitu. Oke, so kamu masih kerja, masih perlu meeting. Nangis-nangis kayak begini bisa nggak dengan kerja? Ya enggak gitu. Oke, kamu butuh apa? Ya pengen, ya pokoknya pengen bisa kerja juga, tapi sedih gimana gitu. Nah saya ajak Bu, ayo coba kamu atur nafasnya. Nah itu aja udah ngundang tenang kan. Nah itu berarti apa? Dari yang nangis-nangisnya sedihnya dia itu, terus kemudian dia taruh tenang. Udah tenang begini, kamu pengen, kadang ya kalau memang mau cepet saya kasih menu Bu, menu list. Jadi daftar menu gitu. Kamu butuh nambah apa? Fokus? Fokus. Coba untuk kamu bisa fokus kamu mau inget-inget apa? Gitu. Nah sehingga dia fokus atas tenangnya dia gitu. Nah, tambah lagi fokus. Sebenarnya kalau tadi saya ngebahas tentang jenis state itu selain ada primary state, ada meta state, ada gestalt. Mungkin Ibu di psikologi dikenal tuh ya, ada yang namanya gestalt. Gestalt itu melebihi dari campuran. Kita campur dari berbagai state jadinya apa. Kalau ini Michael Hall lebih ke meta state, jadi ditumpuk naik ke atas. Go meta gitu. Berarti dia akhirnya apa? Saya fokus. Ya. Saya fokus karena saya bisa tenang mengatasi kesedihan saya gitu. Bisa diaksesnya lewat fisik juga bisa. Nafas diatur. Itu kan otomatis ngundang tenang gitu. Jadi mengundang state tenang. Jadi saya nggak pakai kata sugesti, tapi lebih ke karena memang teorinya konsepnya tentang state ya state gitu. Seru Bu, karena soal metastate aja bukunya tebel banget nih, berapa ratus, 345 halaman.